Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya Adalbertus Kendil akan menjelaskan pemahaman saya mengenai apa itu ilmu sosial dasar yang telah disampaikan oleh Pak Yakobus di pertemuan kita yang pertama kemarin, baik itu yang dilakukan secara Zoom ataupun dilakukan secara tatap muka. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu ilmu sosial dasar menurut pemahaman saya pribadi, marilah kita terlebih dahulu menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan dan napas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi saya akan menjelaskan apa itu ilmu sosial dasar menurut pemahaman saya pribadi. Semoga nanti apa yang saya jelaskan dapat berguna bagi diri saya sendiri dan teman-teman saya. Hanya ini doa yang bisa saya sampaikan kepadamu melalui perantaraan putramu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saya akan menjelaskan apa itu ilmu sosial dasar. Seperti yang telah saya baca di materi yang telah di-share Pak Yakobus di grup ilmu sosial dasar. Apa itu ilmu sosial dasar? Ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, pada dasarnya ilmu sosial dasar ini adalah mengajak kita untuk memahami tentang bagaimana berkehidupan, berinteraksi sosial, baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Kemudian ilmu sosial dasar dibagi menjadi beberapa aspek-aspek yang utama. Yang pertama itu ada manusia sebagai makhluk sosial dasar, yang artinya bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok. Nah, berinteraksi artinya bagaimana ketika saya berada di lingkungan masyarakat atau lingkungan tempat saya tinggal, bagaimana caranya saya sebagai makhluk sosial untuk dapat berinteraksi secara baik di lingkungan tempat saya tinggal. Kemudian, interaksi saya tadi dapat untuk membentuk budaya atau norma dan nilai-nilai sosial tersebut. Kemudian yang kedua yaitu struktur sosial. Struktur sosial adalah mempelajari tentang organisasi masyarakat dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Nah, tentu di kampung kita atau di lingkungan masyarakat kita, struktur atau pengurus kampung itu sangat diperlukan di dalam lingkungan masyarakat, yang dimana struktur tersebut dapat mengatur kehidupan masyarakat atau kehidupan di lingkungan masyarakat kita, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan yang sebagaimana mestinya. Kemudian bagaimana kita sebagai individu tadi dapat mengambil peran dalam masyarakat tersebut. Misalnya kita tidak menjadi ketua atau tidak menjadi bendahara, tidak menjadi uh, kepala dusun atau RT atau apa sebagainya. Namun kita sebagai masyarakat, sebagai individu tadi kita mengambil peran untuk menaati struktur yang telah dibuat di lingkungan masyarakat kita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kebudayaan. Bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu, serta bagaimana budaya dipertahankan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
yang artinya ilmu sosial dasar tadi itu mengajari kita bagaimana kehidupan budaya, bagaimana tadi kita melestarikan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Saya ambil contoh misalnya ilmu sosial yang ada di kampung saya. Setiap selesai gawai atau yang lebih dikenal dengan panen syukuran panen padi. Di situ ketika selesai acara itu, masyarakat kampung kami di Dusun Tapang Muntik itu mengadakan pemberkatan kampung atau yang lebih dikenal dengan eh, sembayang nutup tahun kalau di kampung saya. Nah, bagaimana di situ kebudayaan itu yang tadinya dari generasi sebelum-sebelum kami itu kemudian diturunkan lagi hingga sampai saat ini. Itulah tadi kebudayaan uh, ilmu sosial tadi. Kemudian yang keempat adalah perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Contoh di zaman atau di era saat ini adalah teknologi. Teknologi itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Kita ambil dari dampak positif. Dari dampak positif, misalkan kalau di lingkungan masyarakat itu kita punya grup, misalnya grup OMK. Nah, eh, misalnya ambil contohlah teknologi handphone, smartphone kan. Nah, dari teknologi tersebut nanti ada lagi maju, ada perkembangan yang misalnya aplikasi WhatsApp. Nah, aplikasi WhatsApp ini tadi membentuk uh, bisa membuat kita berinteraksi sosial. Nah, contohnya ketika saat tadi yang saya katakan di kampung saya itu membuat grup OMK. Nah, ketika kami yang di kota Pontianak ini atau di kota sebagai yang lainnya, kami ini ingin menyampaikan pesan kepada orang tua kami. Namun pada saat itu orang tua kami tidak aktif atau susah sinyal di kampung. Nah, ada grup OMK tadi itu dapat membantu kami, mempermudahkan kami untuk menyampaikan pesan kepada orang tua kami di kampung. Nah, melalui grup tadi, itulah yang perubahan sosial yang saya ambil contoh teknologi. Kemudian yang kelima itu adalah masalah sosial. Nah, masalah sosial ini adalah bagaimana mengidentifikasikan dan menganalisis yang muncul dalam masyarakat. Artinya masalah yang muncul di lingkungan masyarakat kita. Kita ambil contoh misalnya kita menganalisis berbagai masalah yang ada di yang muncul di lingkungan masyarakat kita seperti keadilan. Nah, berbicara tentang keadilan, ilmu sosial dasar juga mengajak kita bagaimana caranya kita untuk memahami kehidupan uh, yang adil. Nah, itu tadi adalah masalah sosial. Misalnya di daerah kita biasanya kalau di daerah-daerah itu bansos, masalah bansos ini. Ketika tadi itu ada keluarganya yang menjadi pengurus adat atau pengurus desa atau perangkat desa. Nah, biasanya tuh yang mendapatkan bansos itu keluarganya, tergolong keluarganya semua yang masih ada ikatan dengan mereka. Nah, masalahnya tadi itu yang masyarakat yang tidak terima tadi itu muncullah konflik, tidak ada keadilan, lalu mulailah ada perdebatan di uh, lingkungan tersebut. Nah, itulah masalah sosial yang berkaitan dengan keadilan.
Kemudian, ini adalah bagian yang paling penting dalam ilmu sosial dasar. Apa pentingnya ilmu sosial dasar eh, untuk kita sebagai makhluk sosial atau individu? Nah, yang pertama itu memberi pemahaman kepada masyarakat atau memberi wawasan kepada kita individu atau masyarakat. Bagaimana tadi itu kita sebagai masyarakat atau individu dapat berinteraksi dalam konteks sosial. Kemudian yang kedua itu adalah analisis kritis. Nah, ilmu sosial dasar juga mengajarkan kita bagaimana caranya kita menganalisis kritis, yang artinya bagaimana ketika misalnya yang telah disampaikan oleh Pak Yokobus, uh, misalnya dia mencium anaknya di depan orang banyak, tentu pemikiran orang banyak eh, sangat-sangat, oh, mengapa orang ini, ada apa, kenapa dia begitu dekat sekali dengan perempuan itu. Nah, padahal orang tidak tahu kalau itu adalah anaknya. Nah, itu adalah ilmu sosial dasar, membantu kita menganalisis tadi, eh, analisis kritis. Kemudian adalah pengembangan empati, yang artinya membantu kita untuk bagaimana tadi kita menghargai perbedaan. Nah, ilmu sosial dasar mengajarkan kita bagaimana kita uh, menghargai perbedaan sosial antara kita. Misalkan, kalau di ruang kelas saya, PKK 1 itu, kami dari berbagai macam daerah. Nah, bagaimana tadi kami dengan segala perbedaan kami dapat uh, berempati atau adanya pengembangan empati tadi yang kami dapat dari ilmu sosial dasar. Nah, itu adalah bagaimana cara kita sebagai individu tadi menghargai atau menghormati suku, ras yang memiliki perbedaan seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada uh, persiapan untuk studi lanjut. Namun itu tidak saya jelaskan, nanti saya jelaskan di uh, video saya yang selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang materi di pertemuan kedua. Baik, mungkin itu saja video tentang penjelasan saya mengenai ilmu sosial dasar ini. Namun saya menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi itu, kesimpulannya adalah jangan pernah takut menunjukkan hal baik dari dirimu, dan tentunya dengan versi terbaikmu kepada orang lain. Oleh karena itu, teruslah berinteraksi dalam konteks sosial yang lebih luas. Terima kasih. Sekali lagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adelbertus Kendil. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pemahaman saya tentang ilmu sosial dasar ini. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi ada yang kurang jelas atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Salam selalu semangat.